Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama tentang teknologi informasi dan manajemen perkantoran atau tata usaha. Sebagaimana kita ketahui bahwa teknologi informasi sudah merambah ke berbagai aspek kehidupan, tidak terkecuali dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu, tata usaha sebagai bagian dari lembaga pendidikan perlu memanfaatkan teknologi informasi ini dalam kegiatan sehari-harinya. Pertanyaannya kemudian adalah, haruskah teknologi informasi diterapkan dalam manajemen tata usaha atau manajemen perkantoran? Ketika pertanyaan tersebut diajukan, tentu akan sangat bergantung pada kondisi di lapangan. Di beberapa lembaga pendidikan mungkin teknologi informasi belum bisa diterapkan karena berbagai hal, karena berbagai macam hal. Tentu ini tidak bisa sepenuhnya disalahkan, karena memang kondisi di lapangan seperti itu, menuntut teknologi informasi belum bisa diterapkan. Tapi di beberapa lembaga pendidikan lain yang kemudian sudah memiliki kemampuan untuk menerapkan teknologi informasi, maka sangat disarankan untuk menerapkan teknologi informasi dalam kegiatan manajemen tata usaha. Kenapa demikian? Karena bagaimanapun juga IT sudah sebagaimana disampaikan tadi bahwa IT sudah merambah ke berbagai macam aspek kehidupan manusia. Sehingga ketika kita tidak mengikuti, tidak memanfaatkan teknologi tersebut, tentu akan tertinggal dengan lembaga pendidikan lain yang sudah menerapkan teknologi informasi. Ada beberapa alasan ketika ditanya kenapa teknologi informasi itu perlu untuk diterapkan. Yang pertama adalah saat ini eranya yaitu era disruption. Era disruption. Di mana era disruption ini atau era disrupsi ini merupakan era perubahan. Perubahan yang besar, perubahan yang cepat, karena adanya teknologi yang sudah merambah ke hampir seluruh aspek kehidupan manusia, maka kecepatan teknologi tersebut juga beriringan dengan kecepatan perubahan dalam kehidupan bermasyarakat. Karena adanya kecepatan perubahan tadi, karena adanya besarnya perubahan yang besar-besaran tadi, juga diikuti dengan adanya ketidakpastian. Misalnya dengan adanya ketidakpastian informasi misalnya. Sekarang siapa saja bisa membuat informasi, siapa saja bisa mengunggah informasi di internet dan menyebarkannya. Sehingga sekarang saat ini banyak sekali misalnya informasi-informasi yang beredar, namun ternyata ketika ditelusuri lebih lanjut ternyata informasinya tidak benar. Nah, hal ini tentu memerlukan pengetahuan dan kemampuan dalam pemanfaatan teknologi yang baik. Jadi ketika memanfaatkan teknologi dalam dunia tata usaha tentu tidak hanya dimanfaatkan saja, tapi juga perlu adanya kemampuan bagaimana cara memanfaatkannya dengan baik. Nah, kemudian selain era disrupsi, sekarang saat ini juga eranya serba atau serba elektronik. Sebut saja ada yang namanya e-commerce atau electronic commerce. Ya. Saat ini hampir semua lapisan masyarakat pernah memanfaatkan e-marketplace. Ya. Siapa yang tidak pernah jual beli online misalnya? Hampir semua masyarakat pernah memanfaatkan jual beli online. Kemudian e-generation, saat ini generasinya generasi elektronik, di mana mereka terlahir dengan dunia yang serba digital. Kita lihat mungkin di sekitar kita banyak anak kecil yang sudah terbiasa menggunakan handphone, anak kecil yang sudah terbiasa menggunakan laptop, di mana orang tua mereka dulu mungkin baru pada umur-umur tertentu, pada usia kerja, mungkin mereka baru memegang handphone atau memegang laptop. Berbeda dengan generasi anak-anaknya sekarang. Kemudian juga adanya e-learning atau electronic learning.
Apalagi sekarang ketika ada di era new normal, di mana bertatap muka itu dibatasi, tentu e-learning merupakan suatu tuntutan, suatu tuntutan. Oleh karena itu, teknologi tata usaha sebagai bagian dari lembaga pendidikan juga harus mengikuti hal tersebut. Ya. Nah, karena berbagai hal tadi, maka teknologi informasi juga menjadi salah satu jawaban dalam menghadapi tuntutan zaman. Ya. Tuntutan apa saja itu? Yang pertama adalah tuntutan kecepatan. Kecepatan dalam mengakses, kecepatan dalam temu kembali informasi yang dibutuhkan. Misalnya ketika dibutuhkan data tentang latar belakang siswa, itu bisa segera didapatkan. Ketika dibutuhkan dengan data informasi terkait latar belakang ekonomi keluarga siswa A misalnya, bisa segera didapatkan. Kemudian ketepatan data. Ya. Artinya selain cepat, informasi yang ditemukan itu juga harus tepat. Jangan sampai kemudian informasi yang diperoleh itu merupakan informasi yang salah. Kemudian ketelitian dalam proses informasi itu juga diperlukan. Ya, oleh karena itu, dengan adanya penerapan teknologi informasi diharapkan tuntutan tersebut bisa segera teratasi, bisa segera dipenuhi. Nah, kemudian apa saja fungsi dari IT dalam dunia perkantoran, dalam dunia tata usaha? Setidaknya ada dua. Yang pertama adalah untuk mencatat berbagai kegiatan, berbagai aktivitas perkantoran, berbagai aktivitas tata usaha, seperti misalnya absensi masuk, absensi pulang, misalnya itu bisa tercatat menggunakan sistem. Kemudian berapa kali si A, misalnya berapa kali si A menginput data, berapa banyak data yang sudah dihasilkan oleh si B dalam satu hari ini, misalnya itu bisa tercatat dalam sistem secara otomatis. Kemudian selain itu juga untuk mengolah data. Ya. Mengolah data. Dalam hal ini, data yang sudah dimasukkan itu perlu diolah, perlu diolah agar menghasilkan informasi yang berguna. Agar menghasilkan informasi yang berguna. Misalnya, ketika data siswa itu sudah diinputkan, maka datanya bisa diolah sedemikian rupa menggunakan teknologi informasi sehingga bisa menghasilkan misalnya peta sebaran asal siswa sekolah. Jadi bisa diketahui bahwa siswa yang ada di sekolah tersebut itu berasal dari wilayah mana saja, itu bisa segera diketahui menggunakan teknologi informasi. Berbeda ketika misalnya masih menggunakan kertas, itu tentu perlu dicatat terlebih dahulu, kemudian perlu ditabelkan dan lain sebagainya. Ya. Dengan adanya fungsi dari IT ini, tentu proses pengolahan data bisa semakin mudah. Nah, ketika berbicara IT, tentu akan berbicara kelebihan dan juga kekurangan. Apa kelebihan dan kekurangannya? Ya. Yang pertama adalah kita berbicara kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihan yang pertama dari teknologi informasi adalah hemat. Hemat biaya, hemat ruang, hemat waktu, dan lain sebagainya. Hemat biaya dalam artian proses perawatannya, ketika teknologi informasi itu sudah diterapkan, maka bisa menghemat biaya-biaya lain yang mungkin dikeluarkan dalam pengelolaan yang masih manual. Kemudian hemat waktu, tentu misalnya untuk mencari informasi itu bisa lebih cepat. Hemat ruang, misalnya jika tumpukan kertas arsip itu disimpan begitu saja, itu mungkin membutuhkan satu ruangan besar, maka menggunakan teknologi digital misalnya itu bisa menghemat ruang. Ya, itu bisa menghemat ruang yang mungkin satu ruangan kertas yang berada di satu ruangan itu bisa dihemat dalam menggunakan satu flash disk saja. Seperti itu. Kemudian bersifat multi akses, ya, bisa diakses secara bersamaan, bisa diakses secara bersamaan dalam waktu yang sama. Ya. Misalnya ketika si A dan si B ini sama-sama membutuhkan data tentang guru, ya, jika masih manual maka harus gantian.
membacanya, harus gantian menggunakan data gurunya. Tapi ketika itu sudah berbasis teknologi, apalagi teknologi jaringan, maka bisa data guru tersebut bisa diakses secara bersamaan di waktu yang sama, ya, oleh 2 orang di waktu yang sama. Kemudian bisa bersifat multimedia, datanya itu bisa bersifat multimedia. Kalau ketika masih masih manual, mungkin antara foto kemudian data yang bersifat kertas itu mungkin masih dibedakan. Tapi ketika bersifat multimedia itu bisa menggunakan data-datanya bisa dijadikan satu, bisa berupa gambar, bisa berupa teks, bisa berupa video dan lain sebagainya. Lebih tahan lama, ya, lebih tahan lama. Tentu ketika dirawat dengan baik dia akan lebih tahan lama menggunakan teknologi. Kemudian mudah digunakan, mudah diakses, ya, mudah diakses. Ketika misalnya sudah menggunakan teknologi internet, maka data-data tersebut akan mudah diakses oleh mereka yang berkepentingan. Misalnya ketika kepala sekolah atau ketika kepala sekolah berada di luar kota misalnya, kemudian membutuhkan data, tidak harus kemudian pulang dulu ke sekolahnya ngambil data kemudian berangkat lagi, tentu tidak. Bisa misalnya hanya cukup mengakses situs sekolahnya, kemudian login dan lain sebagainya, mengambil data tanpa harus datang ke sekolah. Itu lebih mudah kan. Itu adalah beberapa kelebihan dari teknologi informasi. Namun selain adanya kelebihan, tentu ada yang namanya kekurangan dalam teknologi informasi. Ya. Beberapa kekurangannya adalah yang pertama SDM, terkait SDM. SDM di kita itu masih banyak yang belum memahami tentang bagaimana memanfaatkan teknologi informasi dengan baik dan benar. Banyak yang masih menyalahgunakan. Bahkan banyak karena ketidaktahuannya justru menyebarkan informasi-informasi yang salah, ya, dengan memanfaatkan teknologi informasi. Kemudian yang kedua, perlu alat bantu. Misalnya perlu adanya aliran listrik. Ketika aliran listriknya padam, ya yang misalnya menggunakan komputer, ya dia tidak akan bisa digunakan seperti itu. Kemudian banyak di antara kita yang masih belum familiar, terutama ketika mereka yang generasi awal, ya, generasi awal banyak yang belum familiar dengan teknologi informasi. Kemudian banyak yang beranggapan bahwa teknologi informasi itu membutuhkan biaya yang besar. Hal ini tentu tidak sepenuhnya salah, ya. Memang dalam pemanfaatannya, ya, dalam pemanfaatan teknologi memang bisa menghemat biaya. Namun di awal implementasinya memang membutuhkan biaya yang besar. Nah, tapi ketika sudah berjalan biayanya akan lebih hemat dibandingkan dengan yang masih secara manual. Nah, itu beberapa kekurangan. Namun dengan melihat adanya kekurangan ini bukan berarti kemudian kita menghindari teknologi, tidak. Tapi bagaimana cara kita memanfaatkan teknologinya dengan baik, memanfaatkan teknologinya dengan benar sehingga bisa meminimalisir kekurangan yang ada dan bisa memperbesar kelebihan-kelebihan yang manfaat-manfaat yang diperoleh, ya. Seperti itu. Lalu bagaimana pemanfaatan IT-nya? Ya, pemanfaatan IT dalam dunia tata usaha. Pemanfaatan IT dalam dunia tata usaha bisa dalam bentuk yang paling sederhana. Misalnya hanya digunakan untuk mengetik menyurat misalnya, menggunakan Microsoft Word atau Microsoft Office misalnya. Itu sudah merupakan salah satu bentuk pemanfaatan teknologi informasi dalam dunia tata usaha. Kemudian bisa juga berbentuk database pemanfaatannya. Misalnya dibuatlah tabel menggunakan Excel, kemudian diinputkan di situ nama siswa dan lain sebagainya, data-data siswa masuk ke situ, sehingga ketika dibutuhkan tinggal dibuka Excel-nya, kemudian di search menggunakan kolom pencarian, maka akan ditemukan data siswa yang bersangkutan. Ketika berbicara database. Kemudian ada juga yang sudah terintegrasi. Terintegrasi maksudnya apa? Antara data siswa dengan data keuangan sudah terintegrasi, antara data siswa dengan data perpustakaan sudah terintegrasi dan lain sebagainya. Tentu ini lebih memudahkan dalam proses pengelolaan lembaga pendidikan nantinya. Nah, dalam pengelolaannya baik dalam bentuk yang sederhana database maupun yang terintegrasi tadi, bisa berbentuk LAN,
bisa berbentuk WAN atau bisa juga menggunakan internet. Ya. Menggunakan LAN ini maksudnya apa? Menggunakan LAN ini maksudnya menggunakan jaringan lokal, ya, menggunakan jaringan lokal. Misalnya satu komputer A terhubung dengan jaringan di komputer B, sehingga antara komputer A dengan komputer B bisa saling berkomunikasi. Data di komputer A bisa diambil di komputer B, begitu juga sebaliknya. Tapi hanya dua komputer itu saja. Komputer yang lain mungkin tidak bisa karena dia masih dalam jaringan lokal. Ketika kita pulang ke rumah, karena sudah menggunakan jaringan yang berbeda, maka data-data tadi tidak bisa diakses. Karena masih tadi hanya menggunakan LAN atau local area network. Masih menggunakan jaringan lokal. Ada lagi pengembangan yang lebih lanjut, ya, itu menggunakan WAN. Menggunakan One Wide Area Network. Biasanya ya Wide Area Network ini beberapa jaringan terhubung ke satu jaringan yang lebih besar. Ini bisa diterapkan misalnya untuk beberapa lembaga pendidikan yang punya cabang. Maka cabang-cabangnya tadi bisa menggunakan LAN, nanti antar cabang tadi akan terhubung ke satu jaringan yang lebih besar menggunakan jaringan WAN tadi, Wide Area Network. Meskipun berbeda lokasi, berbeda kota, masih tetap bisa berhubungan menggunakan jaringan WAN ini. Ya, tapi tidak bisa diakses di luar jaringan ini. Ya, tidak bisa diakses misalnya ketika kita pulang ke rumah ingin menginput data karena komputer kita tidak terhubung ke jaringan sekolah tadi, ke jaringan yang lebih besar tadi, maka itu tidak bisa digunakan. Kenapa? Karena dia masih menggunakan WAN atau Wide Area Network. Nah, pemanfaatan yang lebih jauh lagi sudah menggunakan jaringan internet. Ketika berbicara internet, maka bisa diakses di mana saja, kapan saja. Tidak terpaku pada satu ruang, tidak terpaku pada satu waktu. Ya, karena dia bisa diakses di mana saja. Tentu ini lebih mudah, akan lebih memudahkan ketika misalnya kita ada di dalam kondisi WFH, misalnya kondisi new normal seperti ini yang mengharuskan kita WFH, maka menggunakan jaringan internet merupakan salah satu solusi ya dalam agar pekerjaan perkantoran, agar pekerjaan tata usaha itu bisa tetap berjalan tanpa harus tanpa harus hadir di sekolah. Itu kira-kira pemanfaatan dari internet ya, pemanfaatan dari teknologi informasi ya. Lebih lanjut mungkin bisa dibaca buku ini ya, dua literatur ini bisa dibaca lebih lanjut untuk mempelajari terkait bagaimana teknologi informasi dimanfaatkan dalam dunia perkantoran dan tata usaha. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.